Halo anak-anak kelas 4 SD Aletheia, apa kabarnya kalian hari ini? Di video kali ini kita akan belajar mengenai icon-icon yang ada di Microsoft Word. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan mempelajari icon-icon lainnya yang ada di Microsoft Word. Tetapi di pertemuan kali ini kita akan khusus membahas icon-icon yang ada di tab Home. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari icon-icon yang ada di tab lainnya. Nah, untuk mereview materi di sebelum-sebelumnya, Pak Kiki akan mengulang kembali beberapa bagian penting yang ada di Microsoft Word. Seperti yang sudah kita bisa lihat ya, di sini sudah tampil di layar program Microsoft Word, dan juga Pak Kiki sudah siapkan artikel yang diambil dari Bobo ya. Tuh, kalian bisa lihat linknya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian penting yang ada di Microsoft Word. Kita mari mulai dari yang paling atas. Di sini ada tulisan dokumen 1. Itu adalah title bar atau kotak judul ya. Di situ menampilkan judul file kita. Nah, karena file ini baru dan belum pernah disimpan sebelumnya, Pak Kiki baru bikin gitu ya, maka secara otomatis Microsoft Word memberikan judul dokumen 1. Tetapi setelah kita save nanti dan kita berikan nama baru untuk filenya, maka yang tampil di title bar adalah judul yang kita berikan. Oke, mari kita lihat ke sebelah kiri. Di sini ada 4 icon ya, yang di pojok di atas. Itu kita sebut daerah ini Quick Access Toolbar. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Quick Access Toolbar ini isinya tombol-tombol cepat. Nah, kemudian di bawahnya Quick Access Toolbar kita bisa lihat ada File, ada Home, ada Insert, ada Design, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama tab. Oke, nah di bawah tab itu ada kotak yang warna abu-abu ya, panjang ini sampai dari kiri ke kanan. Ini namanya adalah ribbon. Oke. Nah, isi di dalam ribbon ini ada banyak sekali icon-icon. Nah, icon-icon di dalam ribbon ini akan berubah isinya mengikuti tab apa yang kita pencet atau yang sedang kita aktifkan atau yang kita buka. Contoh, ribbon yang sedang terlihat ini adalah ribbon untuk tab Home. Nah, jika kita klik tab Insert, perhatikan ribbonnya akan berubah. Seperti itu. Begitu juga jika kita klik tab Design, dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar icon-icon yang ada di tab Home. Oke. Nah, icon yang ada di tab Home atau yang ada di ribbon Home itu terbagi lagi menjadi 5 grup atau 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok atau grup clipboard. Kemudian kelompok yang kedua atau grup yang kedua adalah grup font. Kemudian grup yang ketiga adalah paragraph. Kemudian grup yang keempat adalah styles. Kemudian grup yang kelima adalah editing. Nah, kita akan banyak mencoba nanti di grup clipboard dan font. Di minggu berikutnya mungkin kita akan mengcover icon-icon yang ada di grup paragraph. Nah, di akhir pertemuan ini nanti Pak Kiki akan berikan soal latihan untuk kalian bisa mengulang kembali apa yang Pak Kiki jelaskan di bagian berikutnya dari video ini. Jadi, perhatikan baik-baik penjelasan Pak Kiki. Seperti Pak Kiki bilang tadi, di video ini kita akan belajar di grup clipboard dan font. Nah, mari kita lihat di grup clipboard.
Di situ ada 3 icon yang akan sering kita gunakan, yaitu icon yang bentuknya seperti gunting, yaitu icon cut. Kemudian di bawahnya adalah icon yang bentuknya seperti kertas 2 ditumpuk gitu ya, itu namanya icon copy. Dan di sebelah kiri itu ada icon seperti papan klip, namanya paste. Oke, apa fungsi dari masing-masing icon itu? Icon cut fungsinya adalah untuk memotong teks atau gambar di Microsoft Word untuk dipindahkan ke bagian lain dari dokumen kita. Sebagai contoh, misalkan Pak Vicky ingin memindahkan tulisan benarkah tidak boleh berenang ini ya, yang tebal ini. Misalkan Pak Vicky mau pindahkan dia di baris ketiga. Jadi di antara ini ya, di antara ini dan ini. Misal Pak Vicky akan pindahkan ke sana. Oke, pertama kita blok dulu. Kemudian kita tekan tombol cut. Perhatikan yang tulisan yang Pak Vicky cut akan hilang. Oke. Nah, kemudian Pak Vicky klik atau letakkan kursor di depan kata ketika. Kemudian Pak Vicky tekan paste. Maka perhatikan nanti tulisan yang hilang tadi akan muncul di sebelum kata ketika. Seperti ini. Jadi icon paste fungsinya untuk menempelkan tulisan yang kita potong dengan cut. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi icon copy? Icon copy fungsinya hampir sama dengan icon cut, tetapi tulisan yang kita copy tidak hilang. Kalau yang pakai cut tadi tulisannya hilang, yang aslinya akan hilang. Nah, kalau copy itu aslinya tidak hilang. Mari kita coba copy. Kemudian misalkan akan Pak Vicky taruh di atas gitu ya. Maka Pak Vicky klik kursor di sebelum kata TPPS. Kemudian Pak Vicky paste. Seperti itu. Jadi copy itu gunanya untuk menggandakan. Nah, paste itu untuk menempelkan tulisan atau gambar yang kita potong atau yang kita gandakan dengan icon cut atau copy. Oke, nah untuk sementara Pak Vicky hapus dulu yang judul yang di tengah ini. Caranya tadi Pak Vicky blok ya, kemudian Pak Vicky tekan tombol delete. Oke, jadi itu adalah fungsi icon cut, copy, dan paste. Nah, sekarang kita periksa icon yang ada di grup font. Di grup font ini ada banyak sekali icon yang fungsinya itu adalah untuk mengatur tulisan, mengatur jenis tulisannya. Sebagai contoh, misalkan di bagian atas ini ada Arial. Arial itu adalah jenis tulisan. Misalkan Pak Vicky akan mengubah jenis tulisan judulnya ya. Nah ini kalau kita lihat di sini jenis tulisannya adalah Calibri ya. Misalkan Pak Vicky ganti jenis tulisannya dengan Times New Roman. Nah itu perhatikan tulisannya berubah ya. Kalau Pak Vicky klik begini, jenis tulisannya berubah, Times New Roman. Bisa juga misalkan Pak Vicky klik menjadi Arial, nah, itu berubah lagi. Nah kalian bisa coba, ada banyak sekali jenis tulisan yang ada di bawah. Kalian bisa scroll seperti itu ya. Scroll itu berarti menggulung layar menggunakan tombol yang bentuknya roda di mouse kita. Seperti itu. Nah itu adalah kotak font yang ada di atas. Oke. Nah, kemudian di sebelah kotak font itu ada kotak font size. Nah, fungsinya adalah untuk merubah ukuran. Jadi misalkan Pak Vicky akan merubah ukuran judulnya. Pertama Pak Vicky blok dulu. Kemudian Pak Vicky tinggal klik ukuran yang Pak Vicky inginkan. Semakin besar angkanya, semakin besar tulisannya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah font size. Di sebelah font size ada icon namanya increase font size. Fungsinya hampir sama dengan font size tadi, tapi yang increase font size ini kita
klik satu kali dia akan memperbesar, klik lagi akan memperbesar, klik lagi akan memperbesar, begitu seterusnya. Nah, di sebelahnya adalah decrease font size. Fungsinya adalah untuk mengecilkan ukuran fontnya atau ukuran tulisan. Seperti ini. Kita klik satu kali maka akan lebih kecil. Nah, di sebelah icon font size ada icon namanya change case. Change case ini fungsinya untuk mengubah huruf kapital atau huruf kecil ya. Jadi kalau sentence case itu nanti yang huruf besarnya hanya yang di awal kalimat saja. Ini jika kalian perhatikan, judul kita itu huruf besarnya ada di depan setiap kata. Tapi jika kita ganti dengan sentence case, maka yang huruf besarnya atau huruf kapitalnya hanya di bagian depan. Perhatikan. Jika kita rubah dengan sentence case. Ini jika kita ganti dengan lowercase. Ini jika sentence case. Jika dengan uppercase maka nanti hurufnya semuanya kapital seperti ini. Kemudian jika capitalize each word itu berarti huruf kapitalnya di setiap kata. Biasanya kalau judul seperti ini ya, kita menggunakan capitalize each word. Jadi setiap kata hurufnya diawali dengan huruf kapital. Nah, toggle case itu berarti mengganti huruf kapital jadi huruf kecil dan huruf kecil jadi huruf kapital. Jadi dibalik. Oke, kita kembalikan seperti semula yaitu capitalize each word. Nah, berikutnya adalah icon yang hurufnya seperti huruf B. Fungsinya, namanya iconnya adalah icon bold. Fungsinya adalah untuk menebalkan tulisan. Nah, seperti yang sudah kita lihat, judulnya ini sudah tebal ya. Jadi kita lihat tuh icon B-nya itu warnanya agak gelap ya. Itu berarti dia sedang aktif. Jika kita klik, maka perintah bold-nya akan dimatikan. Berarti nanti hurufnya jadi tidak tebal. Nah, jika kita ingin tebalkan kembali, maka kita klik tombol B-nya itu atau icon bold. Ya. Nah, di sebelah bold ada icon yang bentuknya seperti huruf I. Namanya icon italic. Fungsinya adalah untuk membuat tulisan jadi miring. Mari kita coba. Seperti itu. Nah, jika kita kembalikan seperti semula, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ke sebelah kanannya. Di sini ada icon namanya underline. Fungsinya adalah untuk memberikan garis bawah. Jika kita klik, maka akan muncul garis bawah di bawah tulisan yang kita blok. Seperti ini. Jika untuk mengembalikan kita atau untuk mematikan lagi, kita klik sekali lagi. Nah, di sebelah icon underline ada icon namanya strike through. Strike through ini fungsinya untuk memberi tanda coret di tulisan kita. Kita coba ya. Tuh, ada coretan. Kira-kira apa ya fungsinya? Tulisan kok dicoret? Nah, kamu mungkin pernah lihat tulisan yang dicoret seperti ini di pusat-pusat perbelanjaan ya. Jadi kalau ada diskon, harga yang lama ditulis tapi dicoret. Nah, jika kita ingin kembalikan, kita klik sekali lagi. Di sebelahnya ada icon namanya subscript. Fungsinya adalah untuk membuat tulisan indeks di bawah, indeks kecil. Sebagai contoh, misalkan Pak Vicky ingin, ini paling mudah jika kita kita blok satu huruf saja supaya terlihat bedanya. Nah, jika kita menggunakan subscript, maka tulisan H akan berada sedikit ke bawah. Kemudian di sebelahnya subscript, jika kita ingin matikan, kita klik sekali lagi.
Kemudian di sebelahnya subscript ada icon yang fungsinya hampir sama, yaitu superscript. Fungsinya adalah untuk membuat indeks tapi ke atas ya. Nah, kira-kira dua icon ini, subscript dan superscript, itu digunakan untuk apa? Icon subscript itu bisa juga digunakan sebagai contoh di pelajaran kimia nanti kalau sudah SMA ya. Nah, unsur air itu memiliki nama kimianya adalah H2O, tapi duanya itu H2O ya. H2O itu adalah air. Nah, tapi duanya biasanya ada di bawah. Nah, H2O. Nanti kalian bisa mungkin akan mengenali seperti ini ya. Nah, untuk icon superscript biasanya dipakai seperti kalau kita membuat tanda pangkat. Misalkan kita mau menulis 4 pangkat 2. Maka kita gunakan 4, kemudian kita klik superscript, kemudian kita klik 2. Ini 4 pangkat 2. Ya, berarti di dalam matematika ini ceritanya. Oke, nah itu adalah fungsi icon subscript dan superscript. Ini Pak Vicky hapus dulu. Nah, berikutnya kita akan pelajari icon yang menarik. Ini bentuknya seperti huruf A tapi ada warna birunya ya. Fungsinya adalah untuk memberikan nama iconnya adalah text effects and typography. Fungsinya adalah untuk memberikan efek grafik pada tulisan ya. Sebagai contoh, misalkan judulnya akan diberikan efek di sini kamu bisa pilih ya. Misalkan seperti ini yang ada bayangannya, atau bisa juga kamu buat agak tebal yang ada warna lebih tebal gitu ya. Nah, ini juga kamu bisa mengatur, bisa memilih yang sudah ada di atas ini, atau kamu bisa mengatur sendiri. Outline itu untuk memberi garis pinggir, garis luar. Shadow itu untuk memberi bayangan. Reflection itu untuk memberi pantulan, efek pantulan di bawah ya. Kemudian glow itu untuk memberikan efek pendar ya, seperti bercahaya gitu. Kemudian number styles ini, nah ini kalian bisa coba-coba sendiri nanti yang lainnya. Tapi yang menarik itu yang 4 di atas, outline, shadow, reflection, and glow ya. Nah, di sebelahnya text effect and typography ada icon namanya text highlight color. Fungsinya adalah untuk memberikan efek seperti stabilo ya. Contohnya seperti ini. Atau warna stabilonya bisa kita ubah dengan cara klik icon segitiga yang ada di sebelah. Misalkan kita ganti stabilo hijau. Nah, ini adalah fungsi dari highlight ya, text highlight color. Kemudian di sebelah text highlight color ada font color. Fungsinya adalah untuk merubah warna tulisan. Sebagai contoh, kita akan blok judulnya lagi. Kemudian untuk memilih warna, kita klik segitiga kecil, kita pilih warnanya. Misal kita ganti dengan warna biru seperti ini ya. Nah, ini perhatikan bagian luarnya itu ada warna oranye ya. Itu bisa kita rubah di outline. Outline-nya misalkan kita ganti dengan hitam seperti itu yang tadi di outline. Untuk merubah warna isi tulisannya, kita gunakan font color. Oke. Nah, Pak Vicky sudah sebutkan beberapa icon yang ada di grup keyboard dan di grup font. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas fungsi icon-icon yang ada di tab Home, kelompok paragraph. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.
Sampai jumpa.